أهدي لكم تحيتي تحية وسلاما من قلب وفير بحبكم. أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Masih ada yang belum jawab salam saya. Yang jawab salam saya doakan mudah-mudahan Allah izinkan kakinya menginjak tanah sucinya Allah. Ziarah ke Ka'bah dan ziarah ke makam baginda Rasulullah, bisa menunaikan ibadah haji dan umroh bersama keluarga yang dicintai. Saya ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita tunggu setengah jam lagi. Anak-anak ini masih konsentrasi apa tinggi? Masih konsentrasi atau ribut? Kita tunggu setengah jam. Saya biasanya kalau ceramah ini bawa uang receh, Pak. Tapi ada di mobil tadi. Lupa mau saya bawa. Jadi saya kasih kuis anak-anak biar gak ribut. Tapi saya yakin anak-anak ini gak ribut. Kelihatannya. Gak tahu juga nanti. Innal hamdalillah hamdan wa syukran lillah hamdan liman khassa sayyidar rusul bi kamalil khalqi baina sa'iril anam wa anzala alaihi i'jazan lah wa hudan liman tabi'a huda. Ashhadu an la ilaha illallah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa taraham ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bil huda ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'ya fil jannah. Wa qila aidan innama bu'ithu li utammima makarimal akhlaq. Qala rabbi shrah li sadri, amin, wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. A'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Amin ya Allah ya Rabbal Al-Mukarramun wal Muhtaramun yang saya hormati, para asatidz, para kiai, para hujjaj, as'adakumullah hayatakum. Semoga Allah tambahkan kemuliaan
adalah orang tua kita di dalam agama. Orang tua di dalam nasab keturunan adalah orang tua, ibu yang melahirkan, bapak yang mendidik. Tapi orang tua dalam agama adalah para tokoh agama, para guru-guru, termasuk guru ngaji kita. Mereka orang tua kita di dalam agama. Kita doakan semoga Allah tambahkan kemuliaannya. Amin. Sahibul Fadilah yang saya hormati, sama-sama kita muliakan aparatur pemerintah yang mewakili Bapak Kepala Desa, Sekdes, ada 2 Sekdes hadir di tengah-tengah kita. Ada Bapak Kadus, Pak RT, ada Pak RT. Mereka aparatur pemerintah, pemimpin kita, wajib kita taati. Kita doakan semoga para pemimpin kita, para umara kita, ulil amri kita ditambah-tambah oleh Allah kemuliaannya. Amin. Wabil khusus ibu-ibu. Bu, ini biasanya ibu-ibu kalau jam 9 ngantuk bu ya. Ngantuk gak bu? Ngantuk gak? Ibu-ibu yang saya muliakan dan anak-anak yang saya cintai, serta seluruh hadirin wal hadirat, para pecinta dakwah Islamiyah rahimakumullah. Apabila kita berdiri di tepi pantai, kita saksikan ombak laut yang luas biru membentang. Deburan ombak menggulung-gulung menghempas karang. Kita saksikan daunnya melambai ke kiri dan ke kanan. Kita jadikan seluruh air laut menjadi tintanya dan pepohonan menjadi penanya. Kita tuliskan seluruh nikmat Allah yang pernah kita terima. Niscaya akan habis tinta tersebut sebelum sempat kita tuliskan seluruh nikmat Allah yang pernah kita terima. Subhan walhamdulillah wala ilaha wallahu akbar. Sama-sama. Adabkah? Lebih adab lagi kalau kita bersolawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad. Kalau bapak nggak percaya, ibu nggak percaya, buktikan. Kalau kita dengar selawatan itu adab, Pak. Beda dengan dengar lagu, beda dengan dengar musik. Tapi kalau dengar selawatan, apalagi sampai mahalukiyah, pakai hadroh, pakai marawis, masya Allah adab. Walaupun ada banyak yang kipas-kipas, kita adabkan dulu suasananya. Sebagaimana Nabi bersabda, "Man shalla alayya sholatan wahidah." Barang siapa yang bersolawat sholatan wahidah, satu kali sholawat, sallallahu lahu asyra
salawat, maka Allah akan bersalawat 10 kali untuknya. Wa hutat anhu asyra khati'at, Allah hapuskan 10 dosanya. Wa rufi'at lahu asyra darajat, Allah akan angkat 10 derajatnya. Amin. Amin. Ya Rabbal. Satu kali bersalawat. Yuk sama-sama. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Sallu alaihi. Sebentar, salawat yang enak apa itu? Ya umat Nabi minimal Pak, kata guru, kata ustaz atau ulama, hafal 7 sholawat. Yang tadi kapan? Enggak. Kita ganti sholawat yang lain. Allahumma sholli sholatan ganti lagi. Ini baru 2 sholawat ya. Ngaku umat Nabi, ingat ya. Ngaku umat Nabi harus hafal sholawat. Pak, Bapak ini udah tua Pak. Berapa sholawat yang hafal saya tes? Salat tadi sholawat Nariyah. Ada sholawat Badriyah. Tahu sholawat Badriyah? Sholawat Badar. Tadi sudah tadi kan?
mengucapkan terima kasih kepada panitia yang sudah menyiapkan acara sedemikian rupa. Jamaahnya hadir, ramai, ada juga snacknya, semua kebagian. Semua kebagian. Luar biasa, alhamdulillah. Ini semua dari kita, oleh kita, dari kita semua ini, oleh kita untuk kita, sedekah kita. Mudah-mudahan Allah lipat gandakan pahalanya. Amin. Ya Rabbal. Membahagiakan hati saya pada malam hari ini Bapak Ibu dan anak-anak sekalian bisa bersilaturahim dengan seluruh jamaah. Pada malam hari ini kita ngaji Pak ya. Sebab kalau diniatkan untuk peringatan Maulid ada yang bilang bid'ah. Apa itu peringatan Maulid? Bid'ah. Nggak ada di zaman Nabi. Makanya kita hadir ke sini niatnya ngaji. Pengajian. Walaupun dalam rangka ini, tapi niat ke sini bukan dalam rangka peringatannya, tapi niatnya ngaji. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Rasul bersabda, tidak berkumpul suatu kaum di rumahnya Allah. Yatluna kitab Allah, mereka ngaji. Tadi dibacakan ayat Quran oleh Qori'ah. Suaranya bagus. Kita doakan Qori'ah ini semakin meningkat kemampuannya membaca Al-Quran. Amin. Terus ditingkatkan ya, supaya terus bagus suaranya, napas terutama. Ketika napasnya udah bagus, lagunya udah bagus, ikut MTQ. Nanti kalau juara 1 MTQ provinsi, hadiahnya umroh. Amin. Amin. Tahun lalu 2 orang berangkat umroh. Tahun ini insya Allah 2 orang juga juara MTQ dari Lampung Selatan. Alhamdulillah. Yang seluruh kitab Allah dibacakan ayat suci Al-Quran. Wa yatadarasuna bainahum. Ayat yang dibaca tadi kita kaji, kita pahami sama-sama. Berarti kita ngaji di masjid ini. Illa nazalat alaihimus sakinah, maka Allah turunkan ketenangan di hati kita. Pak, diam aja. Pak, woi, siapa ibu? Jawabnya bu ya bukan ibu. Bu, tuh beda Pak. Saya ulang, Pak. Di mana-mana itu Pak. Kalau bapak dipanggil, oh, ya. Kalau ibu-ibu ini sopan, Bu. Kan? Pak. Masih boy. Ya memang dari sana ini Pak. Lupa deh. Ngomong apa sih? Boy. Jadi kita ngaji malam hari ini, nazalat alaihimus sakinah. Ini janji Allah. Allah turunkan ketenangan. Pak. Jadi nyari ketenangan itu gampang. Datang ke masjid, ikut pengajian malam Jumat. Sama Ustaz Tamsir Ahmad. Ada Ustaz. Beliau ngisi pengajian malam Jumat di sini, ingin tenang datang ke masjid Pak. Bukan datang ke tempat selain masjid. Ya, saya nggak mau sebut tempat-tempat itu, nanti Bapak tersinggung. Datanglah ke masjid, ngaji malam Jumat, nazalat alaihimus sakinah. Allah turunkan ketenangan alaihim kepada orang yang hadir di pengajian ini. Sekarang saya tanya, bisakah kita membeli ketenangan dengan uang? Jawab. Bisakah kita membeli ketenangan dengan uang? Bisa Ustaz, saya kalau banyak uang tenang saya.
Ada tagihan mekar saya bisa bayar. Itu bukan tenang maksudnya Pak. Tenang di sini dalam bahasa agama disebut sa'adah. Sa'adah. Walaysa surur, bukan senang. Kalau senang iya dari materi, dari harta, dari uang, dari duit, dari fulus, itu bikin tenang, bikin senang. Tapi kalau yang bikin tenang, datang pengajian. Di pengajian tadi dibacakan ayat suci Al-Quran, kemudian kita bersolawatan, berzikir, semua ini menenangkan hati kita, insya Allah. Yang kedua, wa ghasyiyatuhumur rahmah, orang yang hadir di pengajian Allah liputi dengan kasih sayangnya Allah. Allah tebar kasih sayangnya bagi orang yang hadir di pengajian. Allah sayang kepada orang yang hadir di pengajian seperti kita, karena Allah sudah turunkan rahmanya. Antara kita ini pun saling menyayangi. Pak, kalau saya nggak kuat nggak apa-apa ya, nggak apa-apa ya, Pak. Bu, nggak apa-apa ya, bilangan tuh, Pak. Apa kuat gue ya, Bu. Jadi orang yang suka hadir di pengajian, hatinya diberikan dianugerah ya oleh Allah sifat rahmah, kasih sayang. Buktikan kalau nggak percaya. Ada saudara, ada teman sesama pengajian dapat musibah, buru-buru dia tengok Pak. Ada rahmah, ada kasih sayang. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Mereka diliputi rahmah, kasih sayangnya Allah. Ini yang kita butuhkan dalam hidup ini Pak. Kalau kita sudah punya sifat rahmah sama siapapun itu, suami kepada istri, istri kepada suami, orang tua kepada anak, anak kepada orang tua, kepada tetangga, kepada saudara semua, tenang hidup ini, bahagia hidup di dunia, insya Alhamdulillah. Baik, yang kedua, yang ketiga apa lagi? Wa khafathumul malaika. Ini diingat Pak, malaikat itu hadir di pengajian. Berkerumun malaikat hadir di pengajian. Di mana dibuat pengajian? Di masjid, dibacakan Quran, malaikat hadir. Jadi kalau saya ngomong jangan tersinggung Pak ya. Namanya juga penceramah itu kadang-kadang ada aja yang ngebisikin. Ustaz nyindir saya, kan nyindir Pak. Itu mungkin kebetulan kan saya ngomong. Jadi malaikat tidak hadir di tempat selain di masjid yang di situ dibuat pengajian. Simpulannya Pak, kalau malaikat hadir buat pengajian. Ustaz kalau saya main mulai di gardu ada nggak malaikat? Nah, tersinggung nggak kalau tersinggung? Kalau saya main gaple, Ustaz di gardu itu hadir nggak malaikat? Enggak. Malaikat hadir, wa khafathumul malaika, berkerumun malaikat itu di tempat di masjid di mana di situ diadakan pengajian. Masya Pak. Pak. Bu. Masih semangat? Masih semangat? Besok libur ya? Berarti ceramahnya saya tambah sampai jam 11 malam. Siap? Siap? Saya tidak siap. Ini ceramah saya pertama malam ini ya. Masih ada 10 jadwal lagi Ustaz. Nanti kalau saya serak, nauzubillah Ustaz yang ganti saya. Jadi malaikat hadir di masjid di mana di situ dibacakan ayat Al-Quran. Wa yatadarusuna bainahum, tadarus Quran, dipahami Quran. Bacanya sudah bagus. Ya. Yang kedua tahafuz, dihafalkan Al-Quran. Ada hafiz Quran di kampung kita ini. Pak. Pak. Jangan diam aja, Pak. Pulang nanti saya. Pak. Belum. Di kampung ini Kubu Panglima. Ya. Sudah ada hafiz Qurannya. Belum.
Mau sampai kapan kajiannya? Sini ada pesantren besar. Ya. Sini banyak pesantren. Harusnya ada yang dikirim ke pesantren tahfiz Quran supaya tidak lagi kampung kita itu dianggap bukan keluarganya Allah. Karena keluarga Allah itu hanyalah orang-orang yang ahlul Quran. Baca Qurannya bagus, hafalan Qurannya banyak, tahafuz Quran, tafahum Quran, pemahaman Qurannya mendalam. Sudah dia hafal Quran, baca Qurannya bagus, ditambah lagi dia mempelajari tafsirnya, paham dia Quran. Kalau sudah tingkatan yang ketiga, naik lagi tingkatan yang keempat yang paling tinggi, ta'amul Quran, dia amalkan Al-Quran. Ada di sini? Ada, alhamdulillah. Ada ustaz. Mudah-mudahan dari ustaz, dari beliau ini nanti lahir hafiz Quran. Amin. Kita doa malam hari mudah-mudahan dari sini, dari masjid ini lahir nanti anak-anak yang hafizah. Amin. Yang alim-alimah. Amin. Yang dai-daiyah. Amin. Yang soleh-solehah. Amin ya rabbal. Pak. Pernah dengar ceramah ustaz langsung ya? Ceramah langsung, bukan di TV, bukan di YouTube. Pernah dengar ceramah langsung Ustaz Abdul Somad? Ada yang bilang pernah. Pak, pernah Pak? Oh, berarti Bapak ahadi ini. Padahal kami mengundang beliau tahun 2018, kalau tidak salah. Ya, 2018 di Masjid Agung Kalianda. Untuk menghadirkan beliau, waiting list daftar tunggunya 2 tahun dulu. Jadi mengundang beliau itu 2 tahun jadwalnya, baru dapat. Bismillah, min qadarillah, 2 minggu kita dapat jadwal. Wasilah ketua IPR yang undang. Apa yang menarik? Beliau baca Qurannya bagus. Beliau hafal dari ayat Quran. Beliau paham Al-Quran dan beliau amalkan Al-Quran. Mereka itulah orang-orang yang disebut dalam hadis Nabi, Inna lillahi ahlina minan nas. Sesungguhnya Allah punya keluarga dari golongan manusia. Manhum ya Rasulullah. Siapa mereka ya Rasul yang disebut keluarganya Allah itu? Ahlul Quran. Ahlul anak-anak, kamu kalau jadi hafiz Quran, ustaz aja mau cium tangan kamu, karena kamu tergolong keluarganya Allah. Hum Allah wa khassatuhu, dan hamba Allah yang khusus. Jadi Allah ini punya banyak hamba. Sekian banyak manusia ini yang beriman kepada Allah, mereka lah hambanya Allah. Tapi di antara hamba itu ada yang spesial, very important person. Surganya surga yang paling mulia, paling tinggi. Mereka yang disebut ahlullah tadi itu adalah ahlul Quran, keluarganya Allah, yaitu ahli Quran. Jadi kalau sudah ada qori'ah suaranya bagus, ini didukung Pak, karena belum tentu ada lagi penerusnya. Ya Pak ya? Pak? Belum? Ini belum ceramah maulid, ini baru ceramah umum dulu. Jam selesai, jam 11 selesai. Sanggup ya? Siap ya? Kamu siap? Ustaz kasih Pak. Saya pengen sampaikan karena saya tertarik mendengar Ananda ini suaranya bagus. Jujur Pak, ini kita bicara Inggris ya. Gak apa-apa ya? Lampu Munyim. Ya, lampu Munyim. Jarang saya nemu Pak, kalaupun ada jarang Korea orang Lampung. Iya dong? Iya Pak ya? Jangan tersinggung orang Lampung. Saya juga orang Sumatera ini. Jarang orang Sumatera yang ahli Quran. Maksudnya Korea. Ketika diadu kalah sama Banten. Ada Banten. Mana Banten? Oke. Banten punya pepatah. Lembentuk nempel di pipi.
mata ngantuk dorong kopi. Saya senang betul diundang ke sini, tapi saya nggak ada kopinya. Makanannya banyak tapi nggak dibuka-buka ini plastik. Pak, jadi orang Banten hebat, lidahnya itu udah terbiasa. Leluhurnya banyak yang ahlul Quran, maka zuriat keturunannya ahlul Quran. Itu doa mereka dikabul Allah. Nah sekarang karena saya ini terjun langsung di dunia per-MTQ-an, ya ngurusin MTQ saya bertahun-tahun, saya ketemu kori hebat itu kalau nggak wong Banten, wong Semendo. Ada orang Semendo di sini, cuma gitu. Kalau di Lampung ini tahunya itu orang Semendo, orang Banten. Orang Lampungnya mana? Kalaupun ada suaranya melengking, napasnya pendek, lagunya belum pas. Saya kenal Ustaz Syarif, ya Ustaz Syarif. Penerusnya ada nggak? Ada Ustaz. Tapi yang banyak orang Banten. Giliran diadu, saya kenal beberapa kori nasional, orang Jawa Barat, orang Banten. Mulai muncul sekarang orang Lombok sana. Yang orang Lampungnya mana Pak? Oh tenang Ustaz, memang kami bukan bidangnya Quran, tapi kalau nyanyi lagu dangdut, Satu lagi, jangan tersinggung orang Lampung ya. Yang jadi kiai, ya, yang punya pondok pesantren, punya santri, jarang Pak orang Lampung. Mau tersinggung lah pulang saya. Ini orang Sumatera juga. Maka sekali lagi, kalau ada ahlullah, keluarganya Allah yang qorinya bagus, hafalannya banyak, pemahaman Qurannya mendalam, kita dukung dia. Pak, ini Gontor udah dekat sini Pak. Nggak mau juga masukin anak ke Gontor, mau masukin ke mana lagi? Saya jujur, saya itu lahir jauh dari sini. Kalau perjalanan bisa 4 jam dari sini. Mondoknya nyebrang ke Pulau Jawa, jauh. Berangkat malam datang pagi Pak saya. Hanya pengen anaknya itu lulusan pesantren. Karena dari durian, dari silsilah bapak saya, kakek saya, buyut saya hafal buyut saya. Dari bapak saya Haji Muhammad Saguad Effendi bin Haji Muhaya bin Haji Abdul Jaman bin Sardik bin Meraki bin Syalam bin Sakiman. Nggak ada kiai itu Pak. Nggak ada yang menceramah, nggak ada yang qori. Maka niat Pak saya masukkan anaknya ke pesantren. Bu. Nah, saya pengen cerita ke ibu dikit nih ya. Kiat sukses, kunci sukses saya masuk pesantren karena ibu saya tegar. Apa itu tegar? Hah? Apa itu tegar maksudnya? Kuat ya mental, nggak cengeng. Saya buktikan itu. Ketika saya di pondok pesantren Darang Malam, saya ajak ibu saya ke dapur, Pak. Ini pakai bahasa sana ya, bahasa saya, bahasa ibu saya. Sampai ke dapur, Pak. Kalau kamu nangina anak kamu makan di dapur. Ngerti nggak Pak bahasa itu? Nggak ngerti, ya udah, nggak apa-apa, Pak. Saya terjemahkan. Ayo Mak, ikut saya ke dapur. Mungkin Mak mau melihat anaknya mau makan di dapur. Dapur umum. Pesantren itu Pak, jangan dibayangin sekarang pesantren laut enak. Saya tuh 6 tahun pagi kecap, kerupuk, sambal. Nggak ada lauk, nggak ada. 6 tahun dididik kepahitan hidup. Kenapa? Biar nanti kalau di rumah ketemu makanan yang enak dia bersyukur. Ketemu makanan yang enak udah biasa. Paham? Paham nggak? 6 tahun nggak berubah menu paginya kecap, kerupuk, sambal, kecap, kerupuk. Bersyukur betul kalau ada teman bawa Indomie Pak. Dibagi airnya jadi nikmatnya bukan main. Allahu Akbar kata saya. Saya bawa ibu saya ke dapur biar lihat anaknya ini makan. Saya pengen buktikan ada pepatah, ada pantun. Kalimantan jembatan papan, Sulawesi jembatan besi. Saya heran waktu makan air mata jatuh ke nasi. Pernah dengar pantun itu Pak?
Kalimantan jembatan Patpan, Sulawesi jembatan besi. Saya heran waktu makan air mata jatuh ke nasi. Ingin saya, ibu saya terenyuh, ibu saya nangis, ibu saya cengeng lihat anaknya laki-laki ini, laki-laki satu-satunya bu saya di keluarga. 6 berkeluarga, 6 bersaudara, perempuan semua, saya laki sendiri. Wajar kalau saya dimanja, tapi ibu saya nggak mau manjain saya. Bapak saya mukul saya sampai saya cacat. Nggak ada manja saya. Makan saya bu, menetes air mata nasi. Bapak pernah pak? Air mata jatuh pernah pak? Pernah pak? Makan air mata jatuh. Itu kesedihan tingkat dewa. Itu sedih tingkat dewa pak. Sedih betul orang kalau udah makan nangis itu sedih betul pak. Nggak dibuat-buat, nggak acting. Bu. Apa reaksi? Apa reaksi ibu saya? Apa dia meluk saya nangis? Udah. Pulang udah. Tidak. Ibu saya ngomong gini, jangan. Memang amanah jadi jemur harus ada budaya. Paham nggak pak? Enggak. Memang kalau mau jadi orang itu harus susah dulu. Dengan tegar ibu saya, nggak ada matanya merah, nangis, nggak ngomongnya begitu. Nggak jadi saya nangis, berhenti saya nangis. Ini yang suksesnya bu, jadi modokin anak pesantren ibunya harus kuat. Ini malah berdua. Kenapa kata saya ingin anak ibu bubar bu, anak ibu sedih juga di pesantren. Ibu saya enggak. Masya Allah, padahal saya lahir dari kandungan beliau, dari rahim beliau, anak laki-laki satu-satunya. Bukan main sayangnya beliau sama saya, tapi urusan satu itu beliau tekan. Satu lagi pak saya, Pak itu tidak pernah menunjukkan beliau sedih di depan saya. Baru tahu saya setelah saya lulus. Dengar cerita ternyata Pak itu waktu mondokin saya ke pesantren, dia memang gak nangis, tapi di kapal nangisnya Pak. Di kapal dia nangis. Pak, woi 3 orang. Pak, ini kalau mau mondokin anak biar jadi anak yang soleh, solehah, hafiz, hafidhah, alim, alimah, dai, daiyah. Bapak ibu yang mondokin harus siap, harus tegar. Jangan cengeng. Alhamdulillah anak saya pun saya masukkan ke pesantren. Alhamdulillah. Jadi ini bapak alas. Belum pernah bapak saya mondok, ibu saya di pesantren, anaknya dipondokin semua. Ini saya pesen ini buat bapak-bapak ibu-ibu. Udah kebanyakan, udah terlalu banyak anak-anak kita yang mengenyam pendidikan konvensional, pendidikan umum. Udah, jangan ditambah lagi, udah terlalu banyak Pak. Pak, saya pernah ikut pelatihan, datang saya catat ya Allah, angka belajar anak sekarang sampai 60 sampai 70 juta yang lagi belajar sekarang. Tapi yang mengenyam pendidikannya di pesantren dari 70 juta itu cuma 3,5 juta yang di pesantren. Pak, ini yang 3,5 juta ini yang akan dicetak jadi kiai, jadi ulama intelek. Walaupun dia ulama, tapi bisa jadi presiden. Siapa dia? Siapa dia? Kiai Haji Abdul Rahman Wahid. Kiai Pak, alumni pesantren bisa jadi presiden. Yang 3,5 juta ini nanti yang akan dididik 2045, sekarang 2023, 22 tahun lagi. 2045 Indonesia Mas, yang sekarang di pesantren ini dia yang jadi menteri nanti. Amin. Dia yang jadi gubernur nanti, amin. Dia yang jadi presiden nanti, amin. Suka anak pesantren. Sebab orang ini kalau dia nggak ada, siapa yang mengganti? Penceramah ini kalau nggak ada, siapa yang mengganti? Ustaz tafsir kalau nggak ada, siapa yang mengisi pengajian malam Jumat? Bu, harus didukung. Ini urusan agama, udahlah ikhlas, ini urusan agama itu. Ini saya mau cemas dulu nih bapak-bapak itu.
biar ngerti ya, saya ini guru ngaji. Tapi jangan uji kesabaran kami, keikhlasan kami dengan Bapak Ibu cuek. Saya waktu selesai ngabdi dulu di pesantren Darul Qolam 10 tahun, 16 tahun saya di sana. Pulang kepada Lampung saya guru ngaji. Ustadz saya datang ke saya, dia manggil saya Cici. Kita ngaji tauhid yuk. Apa itu Ustaz? Ngaji ikhlas. Memang kenapa Ustaz? Hati-hati, ente ngaji juga bakal diuji keikhlasannya. Maksudnya gimana Ustaz? Nah, ente ngaji itu awalnya ente ikhlas betul. Tapi di akhir bulan ada yang ngasih 25.000, benar kan? Iya Ustaz. Ada yang ngasih 50, benar kan? Iya Ustaz. Itu lama-lama di hati ente, di pikiran ente, wah berarti diupah saya. Akhir bulan nanti kalau uji keikhlasan kamu mana? Ujinya gimana Ustaz? Ketika anak kamu lagi sakit, istri kamu butuh duit, akhir bulan anak yang diajar ngaji ini gak bayar-bayar. Pak, jangan diam aja. Pak, Bu, Allah jadikan anak didik anak ngajinya ini, muridnya ini, santrinya lupa bayar. Yang 25.000, 50.000 lupa bayar, mulai terganggu keikhlasan kamu. Iya juga, benar itu Ustaz. Iya, hati-hati Pak. Ngerti maksud saya Pak? Jangan ini kursus matematika di kompleks saya tadi. Sebulan berapa? 100.000 berani bayar. Kursus bahasa Inggris 100.000 berani bayar sebulan. Kursus apa lagi? Pencak silat segala macam 100.000 berani bayar sebulan. Guru ngaji gratisan Pak. Udah gratis, anaknya nakal baru ngaji Bu. Ras itu ceramah ini. Pak, mau jadi ahlul Quran katanya, mau jadi keluarganya Allah nggak didukung guru ngajinya. Biarin aja, itu kan urusan agama Ustaz. Mereka itu ikhlas. Ini saya kasih tahu nih. Ini ada dalam buku kalau di pesantren itu namanya Qiraah Rasyidah, bacaan yang mencerdaskan. Al-Ikhlas. Bu dengerin dulu Bu. Bu dengerin Bu. Ini penting, ini poinnya di sini. Al-Ikhlas laisa tarkul jasa, walakin al-ikhlas tarkur riya. Ikhlas itu Pak bukan gak dibayar Bu. Justru ikhlas itu tidak riya. Semakin besar mereka dibayar, semakin ikhlas. Buktinya apa? Nih buktinya, orang kerja di kantor. Kerja di kantor bupati. Dia bilang, udah Pak, Kabak, saya nggak usah digaji, saya ikhlas. Ya udah, kamu kerja di sini nggak dibayar, apa? Nggak apa-apa. Sebulan dia sanggup, 2 bulan masih sanggup nggak dibayar, 3 bulan mikir. Saya udah punya anak, punya istri, masa 3 bulan saya nggak digaji? Ya Pak ya? Ya Pak ya? Ya Pak ya? Jadi ikhlas bukan tidak digaji. Orang yang kerja di kantor dibayar biasanya 1 juta, kita bayar 2 juta, makin bagus kerjanya. Iya Pak ya? Kalau dia ketik-ketik aja tanpa beres, tanpa ada yang salah. Iya Pak ya? Jadi jangan ukur keikhlasan itu dengan materi. Ikhlas tidak dibayar, salah. Ikhlas bukan tidak dibayar. Ikhlas itu tidak riya. Apa itu tidak riya? Tidak paham. Sekarang kembali ke cerita tadi Ustaz Abu Somah. Beliau itu ceramah ikhlas apa enggak? Ikhlas. Dibayar enggak? Bayar. Saya yang ngasih Pak. Beliau ceramah ini saya yang ngasih, di tangan saya saksinya. Ustaz, nggak dipotong pajak, 50 juta ceramah itu. Coba, Pak, kalau sehari sekali 50 juta dan 50.000 Pak. Kalau sebulan 1 kali sehari berapa miliar sebulan? 1,5 miliar. Sekarang saya tanya, Ustaz Firman ceramah di sini dibayar berapa? Ini mau sampai jam berapa nih? Kita kontrak dulu nih. Mau berapa juta sih dibayar ini? Seikhlasnya Ustaz.
Paham maksud saya? Panitia bikin, waduh, Ustaz nyindir amplop. Tenang Ustaz, di mobil saya itu banyak amplop. Itu beli amplop segepok begini ada. Jadi saya niat ceramah itu, doakan saya kalau ceramah nggak perlu dikasih amplop, saya bagi-bagi amplop. Amin. Ada amplopnya, tapi kosong. Saya ingin nyatakan begitu. Jadi ikhlas itu bukan tidak dibayar. Guru ngaji itu kasihan, Pak. Ya, jangan dianggap sudahlah urusan itu kan urusan agama, nggak usah dibayar. Masih ada pikiran begitu? Jangan, Pak. Dia itu yang mendidik anak kita jadi anak yang paham baca Al-Quran. Bukan hanya paham, hafal Quran. Bukan hanya hafal, baca Al-Quran yang bagus. Saya ingin nyatakan di sini, belum tentu kita yang hadir di sini tahsin Qurannya bagus. Maaf, walaupun alumni pesantren, kalau dia nggak masuk Jamiatul Qura, perkumpulan para qori, dia nggak kenal yang namanya sifatul huruf, makhorijul huruf. Ustaz paham, saya ketua JMK, saya pengurus JMK, saya pemimpin JMK. Walaupun saya orang Sumatera, saya gaul dengan qori-qori. Tahsin, ini ilmu tahsin itu mahal, Pak. Belum tentu ketemu di sekolah, belum tentu ketemu di kampus. Ada saya kuliah dulu di UIN Serang, ada mata kuliah KQWT, Qiraatul Quran wa Tahfiz wa Tajwid wa Tahfiz. Jadi nilai saya A tuh, KQWT nama mata kuliah. Cuma yang sebatas itu aja materinya, begini doang kata saya. Cuma ahkamul huruf, tidak membedah sifatul huruf, tidak membedah makhorijul huruf. Pak, sampai setua ini kita baca Fatihah 17 kali sehari semalam. Ya Pak ya? 17 rakaat 17 kali baca Fatihah. Sudah fasih belum? Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pak. Saya pengen tes aja, satu aja. Sebutkan huruf bo harokannya i. Di, coba. Pak, di. Ada suara di bawah. Di. Bo, di. Itu sampai capek kita. Bodi itu bawah. Kalau nggak ngaji nggak bisa, Pak. Ustaz, apa pentingnya sih saya ngaji gitu? Fatihah dibaca terus, Pak. Sehari 17 kali. Sampai setua ini bacanya belum selesai juga. Ayo mikir, Pak. Pak. Marah-marah nih ceramahnya. Ya kita memang dengan ceramah itu baru tatanan syariat. Belajar fikih, sampaikan sejarah. Tapi saya ingin bagaimana sholat kita itu lebih khusyuk. Ini tauhid. Bagaimana mau khusyuk, bacaannya harus fasih. Nggak percaya bukti kalau omongan saya, Pak. Bapak sholat di masjid, imamnya acak-acakan, khusyuk lah. Nikmatnya sholat. Ini tauhid ini, Pak. Maka jangan remehkan Ustaz Tamsir mengisi pengajian di sini, didukung Ustaz. Nah, ditambah lagi waktunya Ustaz, jangan tiap malam Jumat, tiap malam Ustaz. Kami mau belajar ilmu dari Ustaz.
atau tambah ustaz yang lain? Nah, ini saya mau cerita dulu nih. Nanti mau pulangnya nanti, ini baru jam 9. Bu, masih sabar? Masih siap? Ini belum cerita Maulid Nabi itu. Cerita umum dulu saya. Di masjid saya, salam saya bawa jamaah saya 1, 2, 3, 4, 5. Nih, kita sharing. Saya awal-awal tinggal di Serambi, saya taksim bacaannya. Karena saya paham, bukan mungkin saya standby. Pasti ada badan imam nanti. Alhamdulillah, insya Allah yang gantikan saya imam sudah taksim bacaannya. Alhamdulillah. Ya minimal Fatihahnya. Kalau ayat-ayat ya nggak masalah itu. Karena Fatihah itu la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Dianggap tidak sah sholatnya, Pak. Kalau tidak baca Fatihah, maka Fatihahnya sempurna, bagus. Enggak. Kemudian alhamdulillah ini Ustaz, di masjid kami As-Salam rutin ada pengajian. Jadi ibu-ibu, alhamdulillah malam hari Jumat, bapak-bapak malam Kamis, insyaallah istiqomah malam Jumat yasinan. Subuh Ahad kami adakan kuliah subuh. Pak, saya mau absen bapak, tapi bapak jangan tersinggung. Pak, ibu aja lah ikut saya sama bapak-bapaknya. Saya mau absen ibu-ibu. Tadi subuh, ibu sholat subuh. Saya mau tanya, yang tadi subuh jangan malu-malu ya, saya mau hitung ya. Biar bapak-bapaknya biar kena nih bapak-bapak. Dapat hidayah bapak-bapak ini. Amin. Yang tadi subuh suaminya sholat subuh, acungkan tangan, saya mau hitung. Jangan yang janda langsung acung. Ya, angkat tinggi. Yang tadi pagi suaminya sholat subuh, 1, 2, 3, 4, 5. Mana lagi? Jangan lupa, 6, 7, 8. 8 ya? Berapa orang Pak? 8. Dari yang 8 itu saya tanya lagi. Yang tadi subuh suaminya sholat subuhnya itu ke masjid, acungkan tangan. Bukan berkurang 3. Kena sekarang bapak-bapak saya ya. Saya ngadain kuliah subuh hari Ahad itu bukan apa-apa. Minimal seminggu sekali 168 jam kita dikasih nyawa oleh Allah, dikasih hidup sama Allah. Sempat yaitu kuliah subuh, hadir kuliah subuh sekali seminggu saja, biar dapat nikmat hidayah dari Allah. Asbab hidayah, ayat Allah, hadis baginda Rasul, disampaikan terus keutamaan sholat berjamaah, dimulai dari sholat subuh. Kalau nggak ada yang menggugah itu untuk sholat subuh berjamaah, siapa Pak? Mau nunggu kapan? Menunggu anak kita jadi kiai, masjid bisa ramai. Saya undang bapak-bapak pengurus masjid, ayo kita bukan studi banding. Saya undang Pak, nanti kapan-kapan, saya kan udah datang sini ya. Ini jamaah saya udah datang sini. Nanti bapak-bapak saya undang, Ahad subuh datang ke masjid kami. Gantian dong. Bapak-bapak aja lah yang mau motor. Sholat subuh di sana Pak. Apa yang kami lakukan di sini? Kuliah subuh, habis kuliah subuh, sedekah subuh. Habis sedekah subuh, nanti sholat isyraq. Habis sholat isyraq Pak, makan berjamaah. Kata Imam Ghazali, orang itu kalau sudah sholatnya berjamaah, ngajinya berjamaah, makannya berjamaah, bahagia hidupnya. Amin. Barokah hidupnya. Amin. Jadi Bapak Ibu jangan gak percaya. Ini tahadusan bin nikmah, bukan riya sum'ah, bukan pengen didengar, pengen dilihat. Buktikan omongan. Gak apa-apa. Saya motivasi teman-teman saya bahwa hari Ahad istiqomah kami kuliah subuh. Ada toangnya. Nah, ini ibu tanya, kok bisa makan Ustaz di masjid? Nanti datang ke sana Bu, karena yang urusan makan itu ibu-ibu. Caranya gimana ini tiap subuh Ahad bisa makan? Ibu-ibu itu yang punya jawaban.
Alhamdulillah Bapak Ibu, wasilah itu semua insyaallah masjid kita makmur. Man bana masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Nanti Allah bangunkan surga yang di dalamnya ada istana yang megah buat kita yang memakmurkan masjid. Amin. Kalau hadis ini dimaknai barang siapa yang membangun masjid, kita bangun masjid cuma sekali kok. Ya Pak ya. Jadi yang hadis ini membangun masjid yang memakmurkan masjid, yang memelihara masjid, yang membuat masjid jamaahnya ramai. Ini yang sudah disiapkan oleh Allah, baitan fil jannah, istana yang megah nanti di surga. Bapak pernah masuk istana Pak? Belum. Pernah lihat? Pernah dengar? Ada rumah megah 3 triliun, tahu? Enggak tahu. Sama saya juga belum lihat. Cuman informasinya itu ada rumah paling mahal di dunia. Rumahnya, informasinya rumahnya MBS Muhammad bin Salman. Dia punya rumah, ya istana lah, bukan rumah kalau sudah 3 triliun harganya Pak. Di dalam rumah 3 triliun itu ada akuarium isinya ikan hiu. Bapak punya ikan apa di akuarium? Ikan sepahan. Hah? Raja Salman bukan ikan betok Pak. Ikan hiu, airnya air laut dibawa ke rumahnya. Allahu Akbar. Itu istana dunia. Istana dunia bisa diukur paling segitu-gitu aja. Tapi istana yang indah, yang megah sudah disiapkan oleh Allah nanti di surga. Buat siapa? Yang bana masjidan, yang memakmurkan masjidnya Allah. Ada nggak qori di sini? Selain Ananda itu ada nggak yang laki-laki suaranya bagus? Saya mau cerita di sini Pak, bahwa Masjid Agung itu dibayar Pemda, imamnya 5 juta, saya kasih tahu. Muadzinnya 3,5 juta sebulan. Marbotnya 2,200 juta. Bagian saya itu bagian kesra, kurang lebih 50 juta sebulan saya keluarkan untuk memakmurkan Masjid Agung. Saya ingin cerita ini apa? Artinya imam itu dihargai. Muadzin dibayar Pak. Jangan dibilang muadzin kan dibayar. Kalau di sini ada qori yang suaranya bagus, bayar Pak. Kotak masjid itu ada uangnya itu. Habisin nggak apa-apa. Emang buat apa? Mau dipinjem-pinjemin. Uang itu bayar buat muadzin. Imam mau salah imam. Di Masjid Agung memang beda, jadi imamnya dibayar. Karena habis Quran, qori nasional. Muadzin suaranya harus bagus, lantang, subuh enak kedengaran. Ini soundnya ini udah bagus juga. Cuman bila perlu ya mohon maaf, takbir masjid kita kan sama-sama takbir masjid, ya. Jeruk bukan jeruk ya. Toanya itu buat menjuru mata angin Pak. Kalau masih 1 buat 4, dari mana duitnya Ustaz? Iya, kami nggak pernah minta-minta dengan sedekah subuh itu Pak. Karena ada pengajian subuh, kuliah subuh. Allahumma barik ummati bi bukuriha. Ini yang doa Nabi, Allah berkahi, berkahi, Allah berkahi, kata Nabi. Orang yang sedekah subuh muter itu kotaknya. Pas dibuka bisa beli keramik. Pas dibuka sekian bulan, sekian tahun bisa kebeli vacuum cleaner. Bisa kebeli ini, kebeli AC kalau. Bayar muadzin. Kalau ada muadzin yang bagus suaranya bisa. Supaya Pak adzan subuh kedengaran, karena yang adzan qor. Allahu Akbar. Begitu nggak suaranya? Kalau yang adzan giginya udah habis, ini kedengaran keluar nggak suaranya? Kedengaran keluar nggak? Kedengaran keluar nggak? Mana Risma? Mana Risma? Ada Risma? Mana Risma? Ketua Risma itu harusnya dipilih qori gitu Pak. Biar dia tanggung jawab. Saya ini ketua Risma, saya yang ada. Allah. Kuat gak?
Kita sholat jamaah kita udah dapat pahala, ditambah lagi 10 orang yang datang pahala. Ustaz, alhamdulillah Ustaz di sini memang suaranya kuat-kuat, tapi kalian poli nggak apa-apa. Itu namanya azan kebakaran. Saya yakin bangun. Yang tadi cuma 3 orang ke masjid itu nambah. Wow, gawe katanya. Yang ada 3 anak kebakaran ini. Ya benar? Iya Pak. Ini bukan ngajarin, ini sharing namanya. Kalau Masjid Agung itu hampir tidak pernah yang azannya jelek. Kalau azannya jelek saya tegur Pak Amirnya. Sebentar. Kalau saya tadi lewat azan itu kok nggak bagus soalnya. Oh Mbak, itu petugas yang kita gaji bukan? Iya. Karena kita sembarang itu aja udah kita bayar 3 juta sebulan. Ini azannya harus 5 Pak. Saya tes langsung, saya ngetes. Coba azan subuh gimana? Azan subuh lagu sikap, lagu roh. Nanti azan maghrib gimana? 5 saya nggak mau. Kamu kalau mau lulus 5 azan beda-beda. Wow, lawi Pak. Allahu Akbar. Azan subuh itu. Allahu Akbar. Lain kan lagunya? Lain. Nanti azan maghrib, asar beda lagi. Giliran Ustaz Firman yang ada ramai masjid. Tanya dia mas saya. Suara saya kuat. Wow, kata kuat adanya. Ya tapi kalau yang adanya Pak, apa ini diem nih apa? Mikir. Baik Bapak Ibu, kenapa ini saya sampaikan? Karena Rasul Muhammad SAW itu diutus di muka bumi ini tidak ada lain tujuannya ya. Bagaimana kita ini bisa menghidupkan sunnahnya. Itu Pak. Emang tujuannya apa Ustaz kalau kita menghidupkan sunnah Nabi? Karena ma'iyah fil jannah. Kita ini gak selamanya di dunia Pak. Kita ini nanti akan bertetangga di surganya Allah. Amin. Semua kita ini nanti saya yakin masuk surga semua. Amin. Cuman masalahnya surga yang terbaik, Jannatul Firdaus, yang mirip Nabi itu, yang Nabi dan Rasul masukin itu punya siapa selain Nabi dan Rasul? Punya orang yang menghidupkan sunnah Nabi. Pak, sunnah Nabi itu termasuk sholat berjamaah Pak. Sholat jamaah nggak wajib Ustaz? Iya nggak wajib. Tapi kalau kita sholat sunnah, sholat berjamaah, kita sudah menghidupkan sunnah Nabi. Yang menghidupkan sunnah Nabi, kata Nabi, kana ma'ya fil jannah, jannatul firdaus, surganya nanti para Nabi. Amin. Itu Pak. Jadi mohon maaf, umur kita udah berapa sekarang? 60 tahun. Nabi itu umur umat sama nabinya sama.
Kalau Nabi Adam meninggal umurnya misalnya 3000 tahun, umatnya kan 3000 tahun. Nabi Nuh 900 tahun, umatnya 900 tahun rata-rata umurnya. Tapi umat Nabi Muhammad hati-hati Pak, enggak ratusan tahun. Kalau Nabi Muhammad 63, umatnya juga segitu. Baina sittin wa sab'in, antara 60 sampai 7. Saya 43 sekarang. Kalau ikut Nabi 20 tahun lagi. Betul tuh. Mana Datuk? Mana Datuk? Ada Datuk yang udah tua. Ayah Datuk. Sehat ya? Nah, benar. Datuk kayak di mana? 63 tahun, kalau saya umur 43 berarti 20 tahun lagi. Yang malam hari ini 53. Ada yang 53? Ada kepala 5, pangkal 5, 53 ada sini. Awas Pak, 10 tahun lagi, udah, masa banyak-banyak. 10 tahun lagi, 53 tambah 10, betul? 63 tahun, betul? Kalau Nabi umur 63 tahun meninggal, malam hari ini. Dengarin, yang umurnya 62 tahun, 11 bulan, 28 hari, tambah 2 hari lagi meninggal. Jadi 2 hari lagi nggak usah banyak pantangan. Yang 62 tahun, 11 bulan, 28 hari, makan aja. Jatahnya cuma 2 hari lagi mati. Kalau saya doanya memang begitu. Nabi umur 63, umatnya pun segitu. Masya. Terus mau kejadiannya kayak temen yang apa? Bapak-bapak telepon saya mau kayak dia ini. Beliau ini telepon saya, kita kenapa ya? 2 tahun saya nggak ke masjid. Rumah saya dekat masjid, kedengaran terus orang azan. Ada yang azan 6 bulan, azan kebakaran. Kedengaran semua, tapi saya nggak bisa ke masjid, Ustaz. Kenapa? Ya kenapa? Ayah anak saya nggak bisa ke masjid, Ustaz. Kaki saya lumpuh. Oh gampang. Kalau rumah ayah kan depan masjid, jalan udah bang, tinggal beri kursi roda. Iya, kakinya nggak bisa jalan. Ada kursi roda namanya Kerindo. Mereknya itu cari di Shopee itu ada. Tokopedia. 18 juta harga motor itu ya. Ayah kan punya mobil orang kaya, beli aja. Bukan cuma itu lah. Bukan cuma kaki nggak bisa gerak, tangan juga. Wah, beli kata saya. Nah, kalau udah begitu gimana, bingung saya. Mana lagi ngomongnya ya? 2 tahun nggak ke masjid, lumpuh. Bapak mau gitu Pak? Jawab Pak, mau nggak? Nanti udah lo nggak mau ke masjid. Alah, Pak. Mudah-mudahan saya ceramah malam menjadi asbab hidayah. Suruh besok banyak yang ke masjid. Amin. Bu, maaf Bu ya, saya bukannya mempermalukan di suami Bu, tapi ini mudah menjadi asbab hidayah. Kita peringatan Maulid Nabi SAW tiap tahun. Kalau nggak ada perubahan, apalah gunanya? Benar apa benar? Iya Pak ya. Kita buktikan besok subuh. Nambah nggak? Yang azan tolong, yang suaranya besar. Ustaz nggak bisa lagunya, ya nggak apa-apa. Jangan pakai lagu kalau nggak bisa lagu. Sebab nanti jadinya azan ambulan. Allah. Itu manusia langka kori-korian. Dia suruh ke masjid, kamu ini duit 300.000 sebulan ya, tapi kamu yang antar. Bangunin orang sholat subuh, lagunya lagu azan kebakaran. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang imam
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wiridan, zikir bareng, doa bareng. Terserah di sini ada Muhammadiyah, terserah. Tapi saya yang nggak Muhammadiyah nggak itu saya. Di pesantren itu berdiri di atas semua golongan. Tapi saya wirid, ajak wirid, belajar bareng-bareng. Ya Pak ya? Dengan wirid bareng jadi hafal lama-lama. Betul? Doa kunut dibaca. Allahumma inna fi man hadain, wa afina fi man afait, وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت. Enak kan? Jangan dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah, maulid bid'ah, tahlil bid'ah, semua bid'ah. Suruh tinggal di hutan aja Pak yang begitu Pak. Nanti dia meninggal ada ngurus kalau dikit-dikit bid'ah. Kita itu kumpul itu ngaji, betul kan? Kita takziah ngaji, malam ini ngaji, mana bid'ahnya? Nggak ada bid'ah. Ngaji Quran memang bid'ah, zikir memang bid'ah, nggak ada bid'ah, ya? Setuju nggak? Kalau saya setuju Pak, peringatan itu diadakan. Kalau bisa sering-sering. Saya ini senang. Besok malam ceramah, besok senang saya Pak. Bukan karena pulangnya bawa besek, bukan. Itu bonus itu Pak. Tapi saya senang ngumpul, ngaji bareng-bareng, Masya Allah. Bukan hanya saya ceramah, dengerin orang ceramah juga senang. Ya Pak ya? Pak? Tidak ada yang ngantuk. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Jam berapa ya? Kita pindah aja. 15 menit aja. Jadi Rasul itu yang kita peringati tiap tahun itu manusia sempurna. Kenapa saya bilang sempurna? Karena beliau itu sudah makomnya ikhlas Pak. Coba Bu, kita di sholat ini baru tataran syariat ini masih kategorinya terpaksa. Orang nggak mau sholat dipaksa sholat. Kayak tadi tuh saya absen. Subuh ke masjid Pak. Jangan enggak Pak, malu sama istri, malu sama cucu. Masa datang ke masjid, dipaksa. Terpaksa. Rasul nggak terpaksa. Lama terpaksa. Lama-lama terbiasa. Terbiasa subuh ke masjid, jamaah ke masjid. Terbiasa. Lama-lama nikmat. Apa? Nikmat, dia sholat berjamaah itu nikmat, ibadah itu nikmat. Lama-lama, sampai levelnya ikhlas. Ikhlas itu apa? Ini ngaji tauhid. Ikhlas itu ibadahnya tidak lagi berharap surga, tidak lagi berharap pahala, tidak dihitung-hitung lagi sama dia. Saya mau ngaji karena pahalanya gede. Saya mau baca Quran karena setiap hurufnya 10 pahala. Saya mau baca sholawat karena setiap satu sholawat dihapuskan dosa 10, diangkat derajat 10, Allah bersalawat. Bukan itu lagi. Nabi Muhammad SAW sudah sempurna. Ibadahnya itu tidak lagi berharap surga, tidak lagi karena takut dimasukkan ke dalam neraka, tapi ilahi Tuhanku, anta maksudi, engkaulah maksudku, engkaulah tujuanku ya Allah. Waridho kamatlubi, keriduanmu yang aku minta ya Allah. Jadi ridho Allah yang diminta, hanya Allah tujuannya. Atini mahabbataka wa ma'rifataka, berikan kepadaku ya Allah kecintaanmu dan ma'rifahmu. Pak
yang di luar. Di sini Masya Allah nggak ada yang mundur Pak. Masya Allah. Apa? Sama jadi nggak ada asap. Nahan. Apa? Nahan. Nahan. Sunnah kan susah nahan. Kita dulu. Iyalah. Ya. Sampai di mana tadi? Udut. Ini Nabi itu sudah levelnya ikhlas. Maka kalau orang levelnya ikhlas, sholatnya nikmat. Pasti. Kalau belum ikhlas, belum nikmat sholatnya. Karena levelnya orang ikhlas itu udah nikmat sholatnya. Lama-lama. Kalau dengar hadisnya, kaki Rasul pecah-pecah. Bukan pecah-pecah. Bukan bengkak-bengkak. Kalau bengkak-bengkak itu asam urat. Tapi memang pecah kaki. Hadisnya itu pecah-pecah. Bisa kita sholat sampai pecah-pecah kaki. Diapain tuh kaki sampai pecah-pecah? Kalau bengkak tuh asam urat ya mati. Ya encok gitu. Jadi Rasul tuh levelnya sholatnya udah ikhlas betul. Sampai atap masjid jatuh ke kepalanya berdarah nggak kerasa. Itu diikuti para sahabat. Ada yang tertimpa tiang masjid, nggak bisa diangkat tiangnya, harus dipotong. Dipotongnya waktu sholat. Ada sahabat yang kena panah, nggak boleh dicabut, nanti waktu sholat aja. Dicabut waktu sholat nggak kerasa. Nah Bapak coba sekali-sekali sholat khusyuk betul. Ada tawon gigit. Kelas ya sholat kelas. Ada nyamuk gigit. Kerasa Pak, saya udah pernah itu. Saya pernah itu gara-gara ngaji ikhlas dicoba oleh Allah. Ya dicoba betul. Udah sampai mana ikhlas sholat ini? Diantuk tawon saya. Iya wow. Jadi mulai levelnya sholat seperti sahabat seperti Nabi belum masih kerasa. Ini udah berapa umur kita? Udah 60, udah levelnya udah naik situ belum? Sudah 70, sudah sampai ke situ belum level sholat? Belum. Bahkan belum terbiasa, Masya Allah. Masih terpaksa. Boro-boro nikmat. Orang kalau udah nikmat sholat itu Pak, sholat sunnahnya lama. Sholat sunnah apa itu? Tarawih salah satu contohnya. Ramadan dia cari masjid yang satu malam satu juz. Pernah ikut tarawih satu malam satu juz? Belum kan? Belum. Saya pernah Pak. Dulu masih bujang. Malam sekali itu aja. Besok nggak ulang. Kapok saya. Ya masih bujang. Maka kalau ada anak-anak kita yang habis Quran, Masya Allah, gak percaya buktikan ngomong saya. Anak-anak habis Quran itu kesempatan dia waktu tarawih dia murojaah. Ada satu pesantren di Jawa Timur, Kabupaten Magetan, Temboro namanya, Al-Fatah itu. Itu pondok hafiz Quran. Yang sholat tarawih habis-habis dipisahkan. Yang habis Quran pisah sholat tarawih. Anak dia nggak main-main sholatnya Pak. Sambil menghafal, mengulangi hafalannya. Sholat tarawihnya semalam suntuk. Habis isya berhenti menjelang subuh. 30 juz khatam. Bapak kalau mau nyoba-nyoba silakan Pak. Sampai saya nggak tahu jawab kalau nyungsep habis itu. Itu yang diuji oleh Allah. Sudah dipilih dia mampu. Kenapa dia mau sanggup sholat 30 juz semalam? Karena dia habis Quran. Ya mohon maaf saya ikrarkan malam hari ini, kalau anak Bapak habis Quran, hafizul Quran, mudah-mudahan anak kita juga ada yang habis Quran. Amin. Itu anak yang soleh. Amin. Anak yang soleha. Amin. Dan saya lebih yakin kepada anak yang habis Quran daripada qori. Ya saya ini qori Pak, tapi belum warok. Jujur aja saya. Kalau qori warok takut dosa. Karena sekali saja dia maksiat hilang hafalan Quran. Dan itu yang paling dia takut. Ya kita ini mana takut dosa? Hati gak? Mau tersinggung lah. Halal haram hantam.
Iya Pak ya. Tapi kalau kita punya anak, cucu, keturunan yang hafiz itu Masya Allah. Dia jaga pandangannya karena istighfar dia itu 8. Mata dia istighfar, ampuni oleh Allah dosa dari mata. Astagfirullah ya Allah, ampuni dosa kedua telingaku ya Allah. Astagfirullah, ampuni dosa dari hidungku ya Allah. Astagfirullah, ampuni dosa dari mulutku dan lisanku ya Allah. Astagfirullah, ampuni dosa di telapak tanganku ya Allah. Astagfirullah, ampuni dosa di telapak kakiku ya Allah. Astagfirullah, ampuni dosa dari perutku ya Allah. Kalau dalam perut ini ada barang yang haram. Astagfirullah, ampuni aku dari dosa malam. Nah, kebayang Pak, betapa bahagianya kita kalau punya anak yang hafiz Quran. Amin. Doa Pak malam hari ini, doa semua kita ini insya Allah mustajab. 40 orang di sini lebih doanya para wali. Amin. Sama nilainya doa kita 40 orang sama dengan doanya wali. Insya Allah mustajab di kabul. Kita berharap dari masjid kita di kampung kita ini ada yang jadi keluarganya Allah. Amin. Ini akan narik kita ke dalam surganya Allah. Amin. Jangan terlalu bangga anaknya profesor doktor, pintar bahasa Inggris, tapi tak sholat, ngaji nggak fasih. Apa yang bisa dibanggakan? Kalau pesen mbak saya di mama, mbak saya itu sebelum beliau nikah itu waktu saya di pesantren, ya beliau bilang, nah bapak tidak mau kamu pintar apa-apa, cuma 2 aja. 1 pintar ngaji, 2 pintar ceramah, udah itu aja. Pun tahu kan istilah nggak usah. Karena ilmu sakti itu yang paling sakti bukan ilmu kebal, bukan ilmu yang anti bacok, bukan bos. Ternyata ilmu yang paling hebat itu bukan matanya. Bukan. Ilmu yang paling tinggi kata bahasa itu ilmu batin, ilmu hati. Kalau kamu udah bisa senyum sama orang, itu ilmu yang paling tinggi. Pak, yang muka-mukanya jarang senyum, senyum lah. Orang tuh senyum, orang tuh senang kalau melihat kita senyum. Ini kadang-kadang susah benar senyum. Kayaknya dia punya segalanya, pada buntu. Yo, ya Pak ya. Kenapa susah benar senyum? Kalau kita bahas wajib muka berseri-seri itu ilmu yang paling tinggi. Kita senyum, orang juga senyum. Ya kan? Kita senyum, orang nggak muslim terserah, yang penting kita senyum. Ini ajaran Nabi, ya. Basyu wajhi, mukanya berseri-seri. Beliau kurang apa? Pemimpin umat, pemimpin rakyat. Kalau sekarang itu presiden beliau, tapi juga pemimpin imam sholat. Sekarang cari Pak, Pak. Bu, cari pemimpin kayak Rasul, ada nggak? Yang dia pemimpin tapi imamin sholat sampai mati. Beliau imamin umatnya sampai beliau mati. Ada nggak pemimpin begitu? Beliau presiden tapi imamin sholat. Beliau pemimpin rakyat tapi pemimpin umat. Maka saya itu memimpikan, berharap ya Allah, mudah-mudahan kalau saya punya pemimpin, dia imamin sholat ya Allah, bukan hanya pemimpin rakyat. Ini mohon maaf, bukan momen ada pemimpin gak mau sholat. Iya Pak ya. Firman sampai nggak? Saya sampaikan Pak. Jujur, saya ceramah di depan pejabat-pejabat. Saya bilang kadang-kadang orang ini kagum kalau orang itu punya jabatan, duitnya banyak, itu duniawi semua, nggak ada dinilai-nilai sama Allah, nggak dihitung sama Allah. Wallahi la tamutunna kama tanamun, wa la tub'atsunna kama tastayqinun, wa la tuhasibanna bima kasabtum, wa la tujzauna ihsanan bil ihsan wa su'an bis su'. Walau terkhilal jannata abada awin nara abada. Yang masuk surga bukan karena kayanya, yang masuk surga bukan karena gantengnya, yang masuk surga bukan karena pangkat jabatannya, yang masuk surga bukan karena dia profesor doktornya, tapi karena sholatnya. Tapi bukan hanya sekedar sholat Pak, sholat yang dibarengi dengan tauhid, la ilaha illallah. Ceramah ini juga harus dibarengi dengan tauhid. Sholat pada sholat semua kita. Apa syariat sudah syariat semua, tapi tauhidnya ini ditanamkan. Aduh, masya Allah. Istighfar kita Pak, STMJ, betul? Apa STMJ?
susu telur madu. Sholat sih terus, maksiat jojo, Allah. Betul ya? Mau sampai kapan kita ini begini nih Pak? Astagfirullah, maka saya berdoa mudah-mudahan kita juga berdoa dikabul Allah. Allahumma la taqtulna bi ghadabika, Allah jangan bunuh kami dengan kemurkaan-Mu. Wa la tukhliqna bi adzabik, jangan Kau binasakan kami dengan azab-Mu ya Allah. Kami ini berlumur dosa bergelimang nista ya Allah. Kami malu dosa kami ketahuan orang lain, padahal Kau melihat waktu kami berbuat maksiat. Benar? Betul. Engkau menatap tatkala kami khilaf dan durhaka, Engkau menyaksikan tatkala kami berbuat maksiat dan durhaka. Betul. Masya Allah. Bu. Jadi itu saja. Udah jam 10. Nah ini kalau udah ceramah cepat, suara saya habis. Padahal besok mau ceramah lagi. Akhirnya kasihan yang jadwal terakhir. Tapi terima kasih, di sini soundnya bagus Pak. Lain kali kalau undang lagi Pak, soundnya ditambah. Siapa? Cuma 2 orang siapa? Saya tuh ngingetin di mana saya ceramah soundnya bagus. Ada mic itu Pak, jarak 1 meter. Saudara-saudara, ini nggak kedengaran ini. Ya Pak ya? Wow, lari. Saya tanya ini yang punya siapa ini? Yang nyeting siapa? Ini Pak orangnya. Masya Allah Pak, kasih ilmu Bapak manfaat. Bapak nggak usah minta bayaran, tolong betulin mic yang di masjid itu. Kalau Bapak bisa ilmunya, sedekah ilmu. Jangan minta bayaran. Kalau orang ngasih rokok ambil. Tapi betulin sound di masjid. Biar kalau adzan kedengeran, kalau ceramah itu suaranya nggak ke atas, ke dalam. Ya Pak ya? Iya Pak. Saya ceramah mau nyiapin sound system di mobil saya. Jadi kalau saya diundang di masjid suaranya peang, suaranya egrek, turunin sound system, taruh di sini. Speaker anti yang bisa menutup itu. Daripada saya teriak-teriak suara saya habis kan. Iya Pak ya? Betul. Ini perlu dipikirkan juga Pak ya. Jadi ke depan nggak apa-apa, nyewa berapa? 300.000. Mana susah? Datang ke sini. Assalamualaikum warahmatullah. Ini jaraknya jauh tapi suaranya kuat. Paham maksud saya? Paham? Bukan nyindir ini Ustaz. Ini udah bagus soalnya. Alhamdulillah. Tapi kalau lebih bagus lagi bisa 3 jam saya ceramah. Jangan mikirin amplop kalau saya. Yang penting pulang ada BB. Kenapa suami saya pulang ceramahnya? Apa buktinya? Ada yang dibawa pulang. Itu namanya besek. Dapat besek nggak saya ini? Enggak dapat. Kapok ya kalau kita. Bapak Ibu hadirin yang rahimakumullah, apabila pernah melukai tubuh masih ada harapan sembuh. Apabila lidah lukai hati, kemana obat dan dicari. Saya mohon maaf apabila apa yang saya sampaikan ini terkesan nyinggung, nyindir, seolah-olah saya paling bagus, paling benar. Saya cuma berharap apa yang saya sampaikan ini tauhid, kalimat tauhid la ilaha illallah, sehingga sholat kita lebih khusyuk, lebih semangat lagi kita makmurin masjid, kita hidupkan sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita ini selamat di dunia, selamat juga di akhirat. Saya yakin semua kita ini masuk surga. Amin. Yakin saya. Kelihatan dari wajah-wajahnya terang. Ahli surga itu terang wajahnya. Karena ada lampu. Tapi insyaallah ini ahli surga semuanya. Amin ya rabbal. Ini saja barangkali bisa saya sampaikan, dan sempat dengan Garus dengan lantai air tawar lebih cepat lebih bagus karena perut sudah lapar. Bapak nggak percaya kalau ceramah itu perutnya dingin? Iya nggak? Yang hangat-hangat keluar, air hangat, yang hangat-hangat. Kalau nggak ada juga yang pulang saja. Udah malam ini ya. Bapak Ibu hadirin yang rahimakumullah, ini saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Sekali lagi, tidak ada niat saya menasihati guru yang mengajar. Di sini ada ustaz yang memberikan ilmu buat kita. Saya hanya menghibur saja. Mudah-mudahan dengan kita hadir di masjid ini
masjid ini jadi makmur. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.